Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Jumpa lagi dengan kakak Devita Putri Sujarwanti, kakak dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Pada video pembelajaran sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang rumus dari turunan fungsi trigonometri. Nah, pada video pembelajaran kali ini kakak akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perluasan rumus fungsi trigonometri. Apakah adik-adik ada yang tahu tentang perluasan dari rumus fungsi trigonometri itu? Kalau belum, mari simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Pada video kali ini materinya melanjutkan pada video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu perluasan rumus turunan fungsi trigonometri 1. Berikut ini adalah turunan dari banyak fungsi seperti rumus sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen dalam variabel sudut AX, di mana A merupakan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, jika diketahui fx-nya sama dengan sin AX, maka nilai f aksen x-nya yaitu A, ini turunan dari AX, turunan AX kan A, kita tuliskan di depan. Lalu turunan dari sin AX-nya yaitu cos AX. Nah, yang kedua, jika diketahui fx sama dengan cos AX, maka turunannya yaitu turunan dari AX itu A, turunan dari cos AX yaitu negatif sin AX. Yang ketiga, jika diketahui fx-nya sama dengan tangan AX, maka turunan dari fx-nya yaitu A, turunan ini A-nya ini turunan dari AX-nya, kemudian turunan dari tangan AX yaitu sekan kuadrat AX. Yang selanjutnya yaitu jika diketahui fx-nya sama dengan sekan AX, maka f aksennya yaitu A, sama ya, turunan dari AX-nya A kita tuliskan, kemudian turunan dari sekan AX yaitu sekan AX dikali tangan AX. Nah, yang kelima yaitu jika diketahui fx sama dengan kosekan AX, maka f aksen x-nya sama dengan A, ini turunan dari AX, kita tuliskan A, kemudian turunan dari kosekan AX yaitu negatif kosekan AX dikali dengan kotangen AX. Yang terakhir, jika kita ketahui fx sama dengan kotangen AX, maka f aksen x-nya sama dengan A, ini turunan dari AX, kemudian turunan dari kotangen AX-nya yaitu negatif kosekan kuadrat AX. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada perluasan rumus turunan fungsi trigonometri 2. Berikut ini adalah turunan dari banyak fungsi seperti rumus sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen dalam variabel sudut AX ditambah B, di mana A dan B merupakan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, jika kita ketahui fx-nya sama dengan sin AX ditambah B, maka f aksen x-nya sama dengan A. A ini turunan dari AX ditambah B, kita tuliskan A, kemudian turunan dari sin AX ditambah B itu cos AX ditambah B.
Yang kedua, jika kita ketahui fx-nya sama dengan cos ax ditambah b, maka f aksen x-nya sama dengan turunan dari ax ditambah b ya. Kita tuliskan a, kemudian turunan dari cos ax ditambah b yaitu negatif sin ax ditambah b. Yang ketiga, jika kita ketahui fx-nya sama dengan tangen ax ditambah b, maka f aksen x-nya sama ya turunan dari ax ditambah b yaitu a dikali dengan turunan dari tangen ax ditambah b yaitu sekant pangkat 2 dikali ax ditambah b. Yang keempat yaitu jika kita ketahui fx-nya sama dengan sekant ax ditambah b, maka f aksen x-nya sama dengan turunan dari ax ditambah b yaitu a, kita tuliskan di sini a, kemudian turunan dari sekant ax tambah b sendiri itu adalah sekant ax tambah b dikali tangen ax tambah b. Yang kelima, jika kita ketahui fx sama dengan kosekant ax ditambah b, maka f aksen x-nya sama dengan turunan dari ax tambah b a, kemudian turunan dari kosekant ax tambah b itu adalah negatif kosekant ax tambah b dikali kotangen ax tambah b. Yang terakhir, jika kita ketahui fx sama dengan kotangen ax tambah b, maka f aksen x-nya sama dengan turunan dari ax tambah b a, lalu selanjutnya turunan dari kotangen ax tambah b yaitu kosekant kuadrat ax ditambah b. Nah, untuk lebih memperjelas materi tersebut, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal pertama yaitu turunkanlah turunan pada fungsi berikut. Fungsinya yaitu y sama dengan 3 sin x. Turunan dari y 3 sin x yaitu y aksen sama dengan 3. Ini 3 ini kita tetap tuliskan di sini. Lalu sin x-nya, turun dari sin x yaitu cos x. Jadi jawabannya adalah y3 cos x. Soal yang selanjutnya yaitu tentukan turunan dari fungsi y sama dengan tangen 2x ditambah 1. Kita misalkan u sama dengan 2x ditambah 1, maka turunan dari u-nya adalah 2. Maka y sama dengan tangen u. Karena ini 2x tambah 1 ini kita ubah menjadi u ya. Jadi turunan dari y-nya adalah turunan dari tangennya itu sekant kuadrat u dikali dengan turunan u. Kita masukkan nilainya. Y aksen sama dengan sekant kuadrat dikali dengan u-nya itu 2x ditambah 1 dikali dengan turunan u yaitu 2. Lalu kita kalikan menjadi y aksen sama dengan 2 sekant kuadrat dikali 2x ditambah 1. Jadi turunan dari y sama dengan tangen 2x tambah 1 adalah 2 sekant kuadrat dikali 2x ditambah 1. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu tentukan turunan dari fungsi y sama dengan sin 7 dikali 4x dikurang 3. Pembahasannya, kita misalkan y sama dengan sin 4x dikurang 3 dikali dengan 7. Jadi 7-nya ini kita keluarkan ke belakang ya. Lalu kita misalkan juga u-nya sama dengan
sin 4x dikurang 3, maka turunan dari U-nya yaitu turunan 4x dikurang 3 yaitu 4, kita tuliskan di sini 4. Turunan dari sin 4x dikurang 3 yaitu cos 4x dikurang 3. Nah, kita misalkan juga n-nya itu sama dengan 7 ini ya, 7 ini. Maka y-nya sama dengan n dikali u. Jadi turunan dari y-nya itu yaitu n dikali u dikali n dikurang 1 dikali dengan u aksen. Jadi y aksennya sama dengan 7 dikali sin 4x dikurang 3 dikali dengan 7 dikurang 1 dikalikan dengan 4 cos 4x dikurang 3. Jadi hasilnya 28 sin 6 4x dikurang 3 dikali cos 4x dikurang 3. Jadi turunan dari fungsi y sama dengan sin 7 4x dikurang 3 yaitu 28 sin 6 4x dikurang 3 dikali cos 4x dikurang 3. Contoh soal yang selanjutnya, tentukan turunan fungsi y sama dengan sin pangkat 2 dikali 2x ditambah 3. Kita misalkan gx nya sama dengan 2x ditambah 3, maka turunan dari gx nya yaitu 2. 2x ditambah 3 turunannya yaitu 2. Rumus turunan untuk fungsi trigonometri berpangkat yaitu y sama dengan c sin pangkat n dikali gx. Turunannya yaitu c dikali n kali sin pangkat n kurang 1 dikali gx dikali cos gx dikali turunan dari gx. Nah, kita masukkan ya, y-nya sin 2x tambah 3 dikuadratkan. Jadi turunan dari y-nya yaitu, ini rumusnya, kita masukkan c-nya 2 sin 2 dikurang 1 dipangkatkan 2 dikurang 1 dikali dengan 2x ditambah 3 dikali dengan cos 2x ditambah 3 dikali dengan 2. Jadi kita peroleh ini 2 dikali 2 jadi 4 sin 2x ditambah 3 dikali cos 2x ditambah 3. Jadi turunan dari fungsi y sama dengan sin pangkat 2 dikali 2x ditambah 3 yaitu 4 sin 2x ditambah 3 dikali cos 2x ditambah 3. Nah, contoh soal yang kelima yaitu jika telah diberikan sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 3 cos x, maka tentukanlah nilai dari f aksen pi bagi 2. Kan kita ketahui fx nya sama dengan 3 cos x, maka turunan dari fx nya yaitu 3 dikali min sin x, atau juga kita bisa ubah nilainya menjadi min 3 sin x. Kita misalkan x nya sama dengan pi dibagi 2, sehingga kita peroleh di sini f aksen pi dibagi 2 sama dengan negatif 3 sin dikali pi dibagi 2. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, pi itu nilainya adalah 180, maka 180 dibagi 2 sama dengan 90. Jadi di sini kita ubah ya jadi 90. Jadi negatif 3 sin 90 derajat ya. Jadi f aksen pi dibagi 2 sama dengan negatif 3 dikali 1, di mana nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Kita kalikan menjadi min 3.
hasilnya ya. Jadi turunan fungsi dari fx sama dengan 3 cos x, dimana x nya itu adalah pi dibagi 2, kita peroleh hasilnya yaitu negatif 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.